Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode deskriptif yang beranggotakan yang pertama Eka Putri Febrianti, yang kedua saya sendiri Elsa Kona Asunida, yang ketiga Sri Ayu, yang keempat M. Akmal Abrori. Pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Menurut Furhan tahun 2004, halaman 447, menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif itu ada dua. Yang pertama, secara umum, dan yang kedua secara khusus. Pada umumnya, tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dan yang secara khusus, penelitian deskriptif yang pertama bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi saat ini. Misalnya, pengumpulan data-data penghambatan pelaksanaan kurikulum 1974. Yang kedua, bertujuan untuk pengumpulan data, informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Penelitian ini biasanya tanpa hipotesis. Jika dalam penelitian ini ada hipotesis, biasanya tidak diuji menurut analisis statistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Putri. Manfaat atau kegunaan penelitian deskriptif. Yang pertama, mendeskripsikan peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Yang kedua, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Yang ketiga, mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Ciri-ciri penelitian deskriptif. Yang pertama, bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Ada kalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau uraian suatu fenomena semata-mata, tidak untuk mencari hubungan antar variabel, menguji hipotesis, atau membuat ramahan. Yang kedua, dilakukan secara survei. Oleh karena itu, penelitian deskriptif sering disebut sebagai penelitian survei. Yang ketiga, dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian kecuali penelitian yang bersifat historis dan eksperimental. Yang keempat, bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail. Yang kelima, mengidentifikasi masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek yang sedang berlangsung. Yang keenam, mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Ayu. Jenis-jenis penelitian deskriptif ada 3. 1. Penelitian laporan dari atau self-report research.
Dalam penelitian self-report ini, penelitian dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu individu yang diteliti, dikunjungi, dan dilihat kegiatannya dalam situasi yang alami. Tujuan observasi langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian self-report, penelitian juga dianjurkan menggunakan alat bantu lain untuk memperoleh data, termasuk misalnya dengan menggunakan perlengkapan lain seperti catatan, kamera, dan rekaman. Alat-alat tersebut digunakan terutama untuk memaksimalkan ketika mereka harus menjaring data dari lapangan. Yang kedua, studi perkembangan atau developmental study. Studi perkembangan banyak dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan atau bidang psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku. Studi perkembangan biasanya dilakukan dalam periode longitudinal dengan waktu tertentu, bertujuan guna menemukan perkembangan dimensi yang terjadi pada seorang responden. Dimensi yang sering menjadi perhatian peneliti ini misalnya intelektual, fisik, emosi, reaksi terhadap tertentu, dan perkembangan sosial anak. Yang ketiga, studi lanjutan atau follow-up study. Studi lanjutan dilakukan oleh peneliti untuk menentukan status responden setelah beberapa periode waktu tertentu, memperoleh perlakuan, misalnya program pendidikan. Studi kelanjutan ini dilakukan untuk melakukan evaluasi internal maupun evaluasi eksternal. Setelah subjek atau responden menerima program di suatu lembaga pendidikan. Menurut Furhan tahun 2004 halaman 448 sampai 465 menjelaskan beberapa jenis penelitian deskriptif berdasarkan lingkup atau prosedur penelitian, yaitu 1. Studi kasus, yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individu dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Yang kedua, survei. Studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Yang ketiga, studi perkembangan. Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan-tingkatan usia itu, serta bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Yang keempat, studi tindak lanjut, yakni studi yang menyelidiki perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu. Yang kelima, analisis kecenderungan, yakni analisis yang digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Yang keenam, studi korelasi, yaitu jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menetapkan besarnya hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Akmal Abrori. Contoh-contoh penelitian deskriptif. Studi mengenai peranan suatu metode terhadap pemahaman konsep yang bertujuan hanya untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas dari metode tersebut.
penelitian mengenai taraf serap siswa sekolah menengah, studi laporan mengenai hasil nilai tes di suatu sekolah. Langkah-langkah penelitian deskriptif. 1. Perumusan masalah. Metode penelitian manapun harus diawali dengan adanya masalah, yakni pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari menggunakan data dari lapangan. 2. Menentukan jenis informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti perlu menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. 3. Menentukan prosedur pengumpulan data. Ada dua unsur penelitian yang diperlukan, yakni instrumen atau alat pengumpul data dan sumber data atau sampel, yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. 4. Menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dan sumber data atau sampel tertentu masih merupakan informasi atau data kasar. 5. Menarik kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, peneliti menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.